Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aulia, NPM 203507095, Ilmu Politik 2020, Universitas Siliwangi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan politik di era Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut dengan Gus Dur. Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut Gus Dur. Presiden Abdurrahman Wahid merupakan presiden keempat pengganti dari Presiden B.J. Habibie, di mana Presiden B.J. Habibie tidak mencalonkan diri pada pemilu tahun 1999. Presiden Gus Dur dia memimpin Indonesia selama dari tahun 1999 sampai 2001. Presiden Gus Dur dipilih melalui pemilihan presiden yang kala itu dipilih masih melalui anggota MPR. Presiden Gus Dur didukung oleh koalisi poros tengah yang berisi partai-partai Islam, pendukung Islam. Pada saat itu Gus Dur menang melawan Megawati, di mana Megawati merupakan dari partai PDIP yang kala itu memenangkan pemilu. Namun walaupun demikian, dari hasil pemilu tersebut tidak menguatkan bahwa Megawati menang menjadi presiden. Maka dari itu, ketika kekalahan dari Megawati, banyak orang-orang yang kecewa akan hal itu. Banyak gejolak-gejolak di beberapa wilayah. Kemudian menyadari hal itu, Gus Dur meyakinkan diri bahwa Megawati layak untuk menjadi wakil presiden pada kala itu. Dan kemudian Megawati pun ikut pemilihan wakil presiden dan menang kala itu dan menjadi wakil dari Gus Dur. Presiden Gus Dur setelah dia dilantik, dia membuat beberapa gebrakan yang sangat kontroversial, di mana dia melakukan pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Mengapa Departemen Penerangan dibubarkan oleh Gus Dur? Departemen ini dianggap sebagai alat dari Presiden Soeharto untuk menguasai media-media yang ada. Dan kemudian kenapa Departemen Sosial ini dibubarkan? Menurut beliau, Departemen Sosial ini adalah sarang dari korupsi, karena banyak sekali korupsi yang ada di Departemen Sosial ini. Presiden Gus Dur selama menjabat menjadi Presiden Gus Dur selalu untuk mengatasi masalah. Presiden melakukan pendekatan yang humanis, di mana ada permasalahan seperti permasalahan di Aceh. Presiden Gus Dur selalu mengedepankan pendekatan yang humanis sehingga tidak terjadi gejolak dengan cara menurunkan jumlah militer yang bertugas di Aceh. Dan juga pada gejolak yang ada di Papua, Presiden Gus Dur juga melakukan pendekatan yang humanis, di mana beliau mengedepankan nilai-nilai yang ada di Papua, budaya yang ada di Papua. Beliau juga mewajarkan di mana bendera bintang yang di Papua itu berkibar dengan syarat berada di lebih rendah dari bendera Indonesia. Selama menjabat menjadi presiden, Gus Dur sering bepergian ke luar negeri. Banyak sekali negara yang beliau kunjungi. Menurut beliau, mengapa hal ini terjadi? Walaupun banyak kritikan-kritikan yang masuk, presiden sering jalan-jalan dan sebagainya, memanfaatkan waktunya menjadi presiden untuk jalan-jalan. Namun beliau mengatakan ini adalah upaya beliau menjaga kesatuan bangsa Indonesia, agar menjaga integritas bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia ini tidak terjadi adanya teroris dan terjadi adanya hambatan-hambatan serangan-serangan dari luar. Gus Dur semasa menjabatnya, beliau ingin mempercepat revolusi militer, di mana militer itu agar tidak ikut campur dalam urusan sosial politik, yaitu langkah-langkahnya dengan mencopot dan mengganti Panglima TNI, kemudian mencopot Menteri Sosial Politik Wiranto.
Gus Dur juga melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sangat kontroversial, di mana menteri-menterinya itu dipecat. Hal ini mengakibatkan hubungan Gus Dur dengan partai politik juga tidak harmonis. Pemecatan tersebut dibilang Gus Dur, di mana menteri-menteri tersebut terlibat skandal penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi. Gus Dur juga diserang dengan tuduhan-tuduhan di mana Gus Dur korupsi, melakukan skandal korupsi, yaitu korupsi Bulog dan korupsi dari biaya sumbangan dari Sultan Brunei. Nah, namun Gus Dur juga menganggap enteng saja karena dia merasa dia tidak bersalah dan dia tidak terlibat dalam masalah ini. Hal ini juga mengakibatkan ada wacana-wacana dari partai-partai politik untuk menggulingkan Gus Dur, walaupun masalah kasus ini belum sampai ke persidangan dan belum terbukti dengan jelas, ataupun ini dilihat dari masalah korupsi ataupun masalah dari pemecatan beberapa menteri yang sebelumnya terjadi. Jadi partai-partai politik itu ingin berusaha menggulingkan Gus Dur dari situ. Gejolak-gejolak Gus Dur dengan partai-partai politik mengakibatkan Gus Dur itu selalu dipojokkan, dan pada akhirnya masalah ini sedikit mereda, di mana Gus Dur menyampaikan pidatonya, dia akan mewakilkan kewenangannya kepada seseorang. Nah, pada hal itu beberapa partai di DPR dan MPR menginginkan bahwa Megawati sebagai orang yang menerima wewenang itu. Nah, namun beberapa kemudian Gus Dur merasa ini melanggar konstitusi. Masa iya seorang presiden hanya sebagai simbolis saja, tidak memiliki wewenang untuk melakukan apa-apa, dan wewenang itu dipegang oleh wakil presiden. Nah, ini kan melanggar konstitusi. Gus Dur tidak menginginkan ini. Nah, dari hal tersebut Gus Dur melakukan beberapa tindakan yang kontroversial lagi, di mana beliau mengangkat menteri-menteri, mereshuffle menteri yang lebih ramping lagi dan tidak sedikit dari partai-partai politik, mengangkatnya tidak dari partai politik. Dengan gejolak-gejolak yang ada yang sangat makin memanas tersebut, DPR kemudian menginginkan adanya pemakzulan terhadap presiden, penggantian terhadap presiden, karena menganggap kontroversial sekali Presiden Gus Dur ini. Namun gejolak makin bertambah, di mana Gus Dur ingin mengganti Kapolri, tapi tanpa sepengetahuan DPR dan setujuan DPR. Nah, dengan demikian gejolak antara Presiden dan DPR ini semakin meningkat. Kemudian pada tanggal 30 April tahun 2001, DPR mendesak adanya sidang istimewa MPR, yang mana sidang ini bertujuan untuk pemakzulan presiden, penggantian presiden. Menanggapi hal yang ada, maka Gus Dur memerintahkan Menteri SBY sebagai Menteri Sosial, Politik, dan Keamanan untuk menyatakan keadaan darurat. Namun SBY menolak untuk menyatakan keadaan darurat, dan akhirnya Presiden Gus Dur pun memecat SBY dan beberapa menteri yang lainnya yang mendukung untuk dirinya mundur dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian MPR memajukan sidang pada tanggal 23 Juli 2001, dan TNI pun, tentara pun memberikan suatu dukungan-dukungan seperti menyertakan pasukan untuk pengamanan sidang istimewa tersebut. Nah, sebagai bentuk perlawanan, Gus Dur melakukan sebuah dekret presiden, yaitu tentang pembubaran MPR dan DPR, pengembalian kedaulatan kepada rakyat, di mana pemilu diinginkan setiap setahun sekali, dan pembekuan Partai Golkar. Namun dekret presiden ini tidak ada yang mendukung, dan pada akhirnya MPR resmi memakzulkan Presiden Gus Dur dan diganti presidennya itu oleh Megawati, yang mana Megawati
pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Meski adanya pengunduran Gus Dur ini menuai banyak dukungan dari partisipannya, namun Gus Dur dengan rendah hatinya dia keluar dari istana dan meninggalkan jabatannya sebagai presiden. Pembangunan politik yang ada di era Gus Dur ya ini adanya tindakan-tindakan anti korupsi yang dilakukan oleh Gus Dur dengan pembubaran departemen-departemen yang kiranya ada indikasi-indikasi melakukan tindakan korupsi, kemudian melakukan pencopotan menteri-menteri yang terindikasi dengan korupsi, kemudian memisahkan peran militer itu dipisahkan dari politik, dan pembangunan selanjutnya yaitu di mana Presiden Gus Dur mengedepankan konstitusi. Jika kekuasaan diserahkan kepada wakilnya, kekuasaan sebagai presiden diserahkan kepada wakilnya, maka ini melanggar konstitusi. Presiden hanya sebagai ikonnya saja dan tidak mempunyai kekuasaan, sedangkan wakilnya mempunyai, dan ini merupakan suatu pelanggaran konstitusi. Nah, Gus Dur ini mempertahankan konstitusi, yang mana konstitusi ini harus dijaga agar sampai sekarang lestari. Buktinya sampai sekarang kekuasaan presiden itu mutlak ada, dan kemudian integrasi bangsa Indonesia ini tetap utuh sampai sekarang. Pembangunan yang politik yang dilakukan oleh Gus Dur itu seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.